Mari sama-sama kita renungkan. Dan semoga ke depan kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita berpikir pendek sehingga menimbulkan keputusasaan pada kita. Itu apa kita putus asa? Hidup hanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita bersemangat, semoga kita optimis bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang. Semoga kita tidak mengenal putus asa. Walau sekuat apapun ujian, walaupun sekuat apapun gelombang kehidupan menerpa kita. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya sengaja ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa yang namanya hidup ini memang selalu ada rintangan, ada hambatan, ada ujian, ada cobaan, dan juga yang namanya hidup ini selalu ada gembira, selalu ada riang, selalu ada keberuntungan, selalu ada harapan. Karena itu, di dalam menghadapi kehidupan, ketika kita berada pada kesempatan yang menyedihkan, kesempatan yang mengalami ujian, yang menghadapi gelombang, kita sebaiknya tidak putus harapan. Kita sebaiknya tidak putus asa. Kita sebaiknya tidak pernah sekalipun beranggapan bahwa kita diberi oleh Allah SWT ketidaksenangan yang tidak ada dampak baiknya kepada kita dari tujuan Allah. Artinya, sesulit apapun hidup kita, sehebat apapun ujian yang datang kepada kita, tujuan Allah memberikan itu kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Sehingga ada orang mengatakan, kalaulah dalam 1 minggu saja seseorang tidak merasa lagi ada hambatan dalam hidupnya, tidak merasa lagi ada kekecewaan dalam hidupnya, tidak ada lagi merasa kesedihan dari hidupnya, kita sudah seharusnya bertanya-tanya, mengoreksi diri, apa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena biasanya seseorang yang sudah tidak lagi ada teguran dari Allah, tidak ada lagi ada ujian dari Allah, orang itu kemungkinan besar Allah telah menganggap dia melampaui batas pekerjaannya, sehingga Allah menyediakan untuknya kebaikan-kebaikan. Coba kamu nikmati betul ini, tetapi nanti setelah ini azabku bukan sedikit pedih. Artinya, kalau kita diberinya menurun, ingat nanti pendakian akan tinggi. Sahabat sekalian, coba kita lihat. Terpidana mati
yang beberapa saat lagi akan dieksekusi, itu tidak pernah diazab, tidak pernah itu disiksa, tapi diberi selalu apa keinginannya. Saya ingin makanan yang enak-enak, dikasih itu. Saya ingin ketemu dengan si A, si B, dikasih itu. Saya ingin pakai baju ini, warnanya ini, dikasih. Tetapi ingat, beberapa saat lagi dia akan berada di tiang gantungan. Begitulah umpamanya kita. Kalau sudah dikasih semua, tidak ada teguran, tidak ada hambatan. Ingat, eksekusi Allah kemungkinan besar akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena itu, ketika ujian datang kepada kita, kita selalulah menganggap bahwa di balik ujian ini, di balik gelombang hidup ini, kita yakin benar Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Mungkin saja Allah menganggap kita belum pantas mendapatkan sesuatu, tapi Allah ingin memberikan kepada sesuatu yang sangat besar, yang sangat bagus. Kalau diberikannya sekarang, mungkin kita menjadi orang sombong, menjadi orang durhaka kepada Allah, menjadi orang yang dibenci tetangga, dibenci orang sekeliling. Makanya Allah hilangkan itu melalui ujian yang diberikannya, melalui cobaan yang diberikannya, bahkan melalui musibah yang diberikannya. Karena itu, ingat, ketika kita menurun, jangan lupa diri bahwa tak lama lagi mungkin akan ada pendakian. Tapi ingat, ketika mendaki, jangan putus asa. Jangan bersedih. Jangan terlalu panik. Karena di balik pendakian ini, yakinkan diri kita, sebentar lagi Allah akan mempertemukan penurunan kita. Karena itu seberat apapun gelombang, sebesar apapun gelombang hidup yang kita hadapi. Apalagi sekarang di saat pandemi ini. Sudah dari bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini sudah tahun 2021. Gelombang hidup. Baik bagi yang kaya raya maupun bagi yang miskin. Bagi yang biasa-biasa saja. Itu terasa tekanannya berat sekali. Inilah gelombang besar. Tapi ingat, kalau kita sabar, kalau kita optimis, kalau kita tidak berprasangka buruk kepada Allah SWT, kita yakin nanti akan mendapatkan keberuntungan di balik ini. Demikian pula ketika kita menemui keberuntungan. Ingat, kalau tidak hati-hati, keberuntungan yang diberikan Allah, satu kemungkinan ini adalah Allah memberikan karena sayang. Karena melihat kita memang selama ini sabar, berprasangka baik kepada Allah. Tapi ada kemungkinan karena Allah melihat kita selama ini tidak bisa hati kita itu udah berkarat. Karena coba loh engkau ini. Ibaratkan orang yang mau dieksekusi mati tadi. Makanlah. Ini mah apa keinginanmu beri. Nanti kamu akan dieksekusi. Karena itu, ketika kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menikmati pangkat, jabatan, kekayaan, jangan lupa diri, jangan sombong. Jangan. Sebab kalau kita sombong, mungkin eksekusi menunggu kita. Tapi kalau kita tidak lupa diri, kalau kita semakin dekat kepada Allah, kalau kita semakin merasa bahwa apa yang ada pada kita itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, besar kemungkinan Allah akan memberi lagi nikmat yang lebih dari itu. Sahabat sekalian, saya ingin sampaikan di sini untuk sahabat dan untuk saya. Kita sama-sama di sini mengintrospeksi diri kita. Kita sama-sama di sini mengevaluasi diri kita. Kita sama-sama di sini merenungkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Tidak mudah melakukan itu, tapi itu perlu kita lakukan. Kalau kita selama ini mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pangkat dan jabatan,
mendapatkan keberuntungan. Apakah selama ini yang kita dapatkan itu telah mendekatkan diri kita kepada yang memberi kita? Apakah menjauhkan kita? Kalau kita selama ini memperoleh kesulitan, menemui hambatan, rintangan, dan gelombang kehidupan, apakah itu telah mendekatkan diri kita kepada yang memberikan itu kepada kita? Mari sama-sama kita renungkan. Dan semoga ke depan kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita berpikir pendek sehingga menimbulkan keputusasaan pada kita. Untuk apa kita putus asa? Hidup hanya sekali. Untuk apa kita putus asa? Hidup hanya pendek. Untuk apa kita putus asa? Perjuangan kita di dunia ini tidak terlalu lama. Mari kita nikmati. Mari kita gembirakan diri kita. Mari kita hilangkan iri dan dengki. Mari kita hilangkan rasa sakit hati kalau orang berlebih. Mari kita hilangkan dari diri kita rasa sakit hati kalau melihat orang beruntung. Untuk sekali lagi, untuk sahabat dan untuk saya sendiri. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.